Oke, sebenarnya rapid test ini mau nggak mau ya untuk syarat penumpang yang mau berpergian, kemudian bahkan ini syarat untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, Vi. Ada juga. Ada juga. Jadi sebenarnya, gitu. nah akhirnya kan dikeluarkan juga surat edaran Kementerian Kesehatan yang mengatur batas atas dari rapid test 150.000, bahkan ada sanksinya kalau ada rumah sakit yang melanggar. Kita akan bahas lebih detail mengenai utak-utik rapid test ini dengan dua narasumber. Ini ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hermawan. Mas Hermawan. Pagi, Mas Arif Fadil, Mbak Kamarati. Pagi, dan juga ada Dani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi, Mas Dani. Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Dani. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa TV1. Saya mau langsung ke Mas Dani. Mas Dani, ini kan sudah keluar surat edaran Kementerian Kesehatan. Implementasinya hari ini atau bagaimana, Mas? Ya, begitu surat edaran itu keluar, tentu tertanggal itu sudah mulai implementasi ya untuk batas harga tertinggi eceran ya di 150.000. Tentu itu perlu beberapa layanan kesehatan melakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk unit cost rumah sakit, unit cost layanan kesehatan juga mesti disesuaikan. Sehingga kan memang outputnya itu karena standarisasi harga itu kan untuk memberikan kepastian kepada pengguna atau masyarakat yang akan mengambil layanan mandiri agar bisa secara proporsional mengikuti dari tarif yang ada dan juga melihat juga kesanggupan masyarakat khususnya untuk pengguna mandiri. Mas Dani, kalau berbicara mengenai batas atas 150.000 tuh gambarannya gimana, Mas? Karena kan kadang-kadang di lapangan atau di rumah sakit ada yang 150.000 untuk rapid test, ternyata ada pelayanannya, ada konsultasi, ada surat keterangannya yang total-total lebih daripada mungkin 300 sampai dengan 400.000. Ya, ini kan paket ya, Pak. Namanya paket itu tentu unit-unit cost yang lain harus disesuaikan. Kita juga menyadari ya bahwa rumah sakit itu kan perlu APD, kemudian juga perlu pembayaran tenaga medis, biaya sewa macam-macam ya. Jadi unit cost rumah sakit itu dibuat paket gitu. Jadi 150.000 itu harapan pemerintah itu 150.000 itu include the whole paket tarif dari rapid test itu adalah 150.000 sebagai harga tertinggi ecerannya. Nah tentu rumah sakit itu tadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, penyesuaiannya apa dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap tarif-tarif lain. Karena ini kan pasti kan bicaranya economic of scale ya, skala ekonomis. Skala ekonomis itu berarti jumlah yang banyak. Jadi mereka bermain volume. Karena ada kepastian harga, maka volumenya juga tentu lebih banyak. Maka ya sama kayak tarif BPJS. Tarif BPJS itu kan paket unit layanan tertentu, paketnya katakanlah 6 juta katakan untuk melahirkan sebagai contoh ya, itu 6 juta kan termasuk ibarat jasa dokter spesialisnya, jasa perawat dan sebagainya. Itu sebagai contoh kalau kita menganalogikan yang disebut dengan tarif paket. Jadi ini disebut HTE ini, harga tertinggi eceran ini seperti tarif paketnya untuk memberikan standarisasi. Nah, ke depan kita juga memberikan standarisasi terhadap kualitas dari rapid testnya, karena kita tahu rapid test itu kan datangnya macam-macam kan daripada beberapa negara yang diimpor oleh Indonesia. Nah, itu kan harganya juga beda-beda, kualitasnya juga beda-beda. Oleh karena itu kita membuat standar kualitas. Mas Dani. Nah, kalau ada standar kualitas itu juga ada permainan ada koridor harga juga, yang ada interval harga lah kira-kira. Mas Dani, saya mau mendapat ketegasan aja Mas dari penjelasan Mas Dani begitu, karena kalau misalnya surat edaran ini menjadi acuan ya, gini aja deh Mas, surat edaran ini harus ditepati, harus dipatuhi nggak Mas? Soalnya saya khawatir, Mas Dani tadi di awal penjelasan menyebut harapannya surat edaran. Nah kan jadi kalau harapannya itu berarti bisa jadi tidak dilaksanakan loh Mas oleh rumah sakit gitu. Yang namanya surat edaran dan harga tertinggi eceran itu menjadi panduan dalam jangka waktu tertentu terhadap pemberlakuan tarif paket untuk rapid test. Nah, yang disebut dengan harapannya adalah agar semua rumah sakit dan layanan kesehatan bisa melakukan penyesuaian dengan cepat. Karena kan kita juga menyadari nih Mas, umpamanya ada rapid test yang di satu rumah sakit harganya 300.000 atau 400.000. Nah tentu ketika surat edaran ini berlaku kan perlu dilakukan penyesuaian ini. Ada unit cost yang harus di-restructure, yang harus katakan saja harus Mas diefisiensikan. Nah ya harus, cuman kan dalam harus itu kan kita juga lihat kan semua kan juga memerlukan proses kan, penyesuaian tarif, paket dan sebagainya, pengurangan
biaya-biaya yang lain itu kan perlu disesuaikan di lapangan. Jadi kita bicara di lapangan kan. Nah sehingga begitu ini surat edaran ini berlaku, layanan kesehatan melakukan penyesuaian. Nah penyesuaian ini kita lihatlah perkembangan ini. Harusnya kan mulai surat edaran itu berlaku sudah langsung otomatis begitu. Nah, tapi kita juga menyadari di lapangan juga nggak segampang itu kan melakukan penyesuaian. Maka kasih waktu lah 1-2 hari ke depan untuk rumah sakit layanan kesehatan coba melakukan penyesuaian. Mas Dhani, tapi kalau kita melihat dari isi surat edaran Kementerian Kesehatan ini nggak disebutkan ya Mas, sanksinya berupa apa ya kalau memang nanti ternyata rumah sakit ada yang melanggar? Ya, itulah namanya kita melakukan penyesuaian ini di lapangan, kita lihat Pak, apakah secepat apa harga tertinggi eceran ini bisa diberlakukan. Nah kemudian juga bagaimana pelaksanaan di lapangan ini bisa dilakukan dengan disiplin, dengan standar, karena kan tujuan buat standar. Yang namanya buat standar itu di lapangan itu sangat adaptif ya. Begitu nanti ternyata sebagian besar ada keluhan dari masyarakat ternyata harga tertinggi ecerannya tidak 150.000 gitu, tapi 200.000 atau bahkan lebih, tentu kan akan ada tindakan-tindakan berikutnya dari Kementerian Kesehatan. Sebagai ya saya tahu Mas Dhani Amrul Hidan kan dulunya sebelum sekarang di tenaga ahli utama kepresidenan, dulunya kan juga bersinggungan dengan rumah sakit ya Mas, terutama di BUMN gitu. Yeah. Nah, Yeah. seberapa sulit sih rumah sakit mengimplementasikan ini gitu loh Mas? Rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah atau rumah sakit BUMN, tentu punya yang namanya PSO, Public Service Obligation. Ya, Public Service Obligation itu sebagai pengejawantahan dari social value-nya dari BUMN dalam hal ini rumah sakit BUMN. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit BUMN itu harus menyesuaikan segera. Begitu ada peraturan pemerintah, mereka harus menyesuaikan, harus agile dan adaptif. Nah, bagaimana caranya? Ya, mereka melakukan efisiensi, katakanlah efisiensi terhadap biaya yang bisa dikurangin lagi. Atau yang kedua, dikejar volumenya yang banyak sehingga tercapai yang namanya cost effectiveness ataupun cost leadership atau skala ekonomis. Semakin besar skala ekonomisnya, walaupun rumah sakitnya tidak ada margin profit, tapi kalau volumenya banyak, maka paling tidak biaya overhead bisa biaya fixed cost bisa tercover. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari sisi rumah sakit itu kan banyak di suatu layanan itu yang sebetulnya tidak profit, tidak ada profitnya. Tapi ada layanan lain yang ada margin profitnya. Nah, itu makanya di cross subsidi. Jadi tidak bisa kita melihat gitu ya, Mas, ya? suatu the whole holistic unit cost rumah sakit itu kan persatuan, tapi kita tidak bisa melihat profitnya layanan kesehatan keseluruhan itu dari satu layanan aja. Ada satu layanan yang itu tidak profit, bisa di cross subsidi dari layanan yang lain. Kunci adalah cost leadership di dalam penyusunan unit cost perlayanan. Baik Mas Dhani, tahan dulu, saya mau ke Mas Hermawan. Ini sudahkah layanan kesehatan kita benar-benar menerapkan dari surat edaran Kementerian Kesehatan, Mas? Ya, jadi Mbak Kamarati, saya harus meluruskan dulu ya. Surat edaran ini memang kelihatannya perlu ada yang diluruskan dan dikoreksi. Rumah sakit dan umumnya fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah melayani segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk untuk layanan kesehatan. Nah, mengenai rapid diagnostic testing ini, seharusnya ini bukanlah sesuatu yang menjadi diskursus di antara rumah sakit, karena apapun yang terjadi, rumah sakit itu memiliki variabilitas pricing yang sangat berbeda satu sama lain. Nah, walaupun alat rapid diagnostic test ini terlihat sederhana, tetapi ada unsur-unsur unit cost yang menyebabkan utility cost akan berbeda satu sama lain. Nah, sekarang penetapan pricing yang dilakukan oleh Dirjen Yankes ini sebenarnya kurang tepat juga. Karena rapid diagnostic test ini sebenarnya bukanlah alat diagnostic test ya, karena ini berkaitan dengan antibody, serologi sifatnya, dan ini sangat beragam alat di lapangan itu. Kalau sampai Dirjen Yankes melakukan standarisasi harga, sebenarnya kurang tepat menurut saya. Yang seharusnya melakukan standarisasi harga itu adalah Persi, seperti Perhimpunan Rumah Sakit, memang yang dimintakan dari asosiasi profesi, karena ini ada di wilayah mereka.
kalaupun Dirjen Yankes melakukan penetapan standar, seharusnya bukan harganya, tetapi lebih ke jenis dan juga penggunaan barangnya alat. gitu ya. Barangnya, kita harus mengetahui begini ya, karena ini terkait dengan rapid test antibody yang beredar itu jenis ICT atau imunokromatografi yang sering bermasalah. Ini menyebabkan terjadi false positif dan negatif itu cukup tinggi. Nah, seharusnya banyak pilihan lain yang sifatnya luminescence gitu ya, atau yang bersifat ELISA begitu, yang kaitan juga ini yang non ICT. Nah, ini hal-hal yang harusnya dilakukan oleh Dirjen Yankes lebih kepada kualitas produk, standarisasi alat. Tetapi kalau berkaitan dengan harga seperti yang saya sampaikan tadi, nah ini wilayah asosiasi rumah sakit dan seharusnya oleh BPJS. Mas Hermawan, jadi ini udah salah kaprah dong berarti? Iya, hemat kami, saya ini berbicara dari dua sisi. Saya sebagai pengamat kesehatan atas nama IAKMI, tetapi juga saya di pengurus pusat Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia. Kami sangat paham betul bagaimana psikologis pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga di rumah sakit ini kan seharusnya memang diberi keleluasaan untuk menentukan jenis pelayanan yang tepat sesuai dengan indikasi klinis pasien. Kalaupun rapid ini memang dari awal ini kan berasal dari adanya kebijakan gugus tugas atau surat edaran yang mensyaratkan adanya mobilitas, yang mensyaratkan adanya hasil pemeriksaan rapid. Tetapi ini sebenarnya tidak efektif dalam upaya kita melakukan deteksi untuk COVID-19 karena dia bukanlah diagnostik testing. Yang saya tangkap dari penjelasan Mas Hermawan, khawatirnya rumah sakit justru ya tidak mengindahkan dong surat edaran ini karena memang salah kaprah, begitu Mas Hermawan? Sebenarnya kalau mengindahkan ini kan sebenarnya harga yang cukup terjangkau juga lah ya kalau kita melihat dari harga. Artinya rumah sakit justru ini memberikan pelayanan. Bayangkan kalau rumah sakit tidak memberikan layanan rapid. Walaupun para pakar mengatakan seperti kami ya dari dunia kesehatan masyarakat, rapid ini tidak boleh dilakukan atas permintaan individu mestinya dalam penanganan COVID. Rapid hanya boleh dilakukan dengan instrumen epidemiologis atas penyelidikan epidemiologis. Karena rapid ini nggak ada gunanya secara personal kalau dilakukan oleh orang per orang, oleh keluarga dan atas kebutuhan pribadi. Sebenarnya ini sangat tidak efektif dalam penanganan COVID-19. Tidak ada gunanya tapi dilegitimasi oleh pemerintah. Coba nanti kita dalami ya, kita dalami nanti. Ya, oke. Ini kita khawatirkan. Oke, Mas Hermawan. Ya. Kita jeda dulu Mas, kita jeda dulu ya. Nanti Mas Dani juga bisa ikut berkomentar. Saat lagi kami akan kembali.